Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini Selasa 28 Mei 2024. Kembali lagi program Bincang-Bincang Metro Dompu Channel. Bersama saya Supriyadin Deor. Kali ini mengangkat topik upaya Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu dalam mendorong politik yang berkualitas. Sudah bersama saya, PJ Kepala Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu, Bapak Adiansa Sarjana Ekonomi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Deor. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyarakat banyak yang ingin tahu, Pak. Iya. Sebenarnya peran Bakesbang Poldagri itu seperti apa? Iya. Ya, mungkin kita awali saja, Pak. Apa sih sebenarnya tugas pokok daripada Bakesbang Poldagri di tingkat kabupaten itu? Baik, terima kasih Bang Deo. Bakesbang Poldagri salah satu organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Dompu yang tentu saja tugas pokoknya menyelenggarakan pemerintahan urusan pemerintahan umum. Ya, jadi sesungguhnya Bakesbang Poldagri ini sangat luas sangat luas fungsi dan tugas pokoknya. Artinya saya bisa sampaikan bahwa apa yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah secara teknis lainnya, itu kami yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pemerintahan umum. Nah, secara spesifik saya sampaikan ada beberapa tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, yaitu tentang bagaimana merumuskan kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang umum, lalu melaksanakan berbagai pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi terhadap beberapa secara spesifik tugas yang kami laksanakan. Nah, di Bakesbang Poldagri ini setidaknya ada 3 bidang. Di 3 bidang yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara umum, yaitu 1 bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Nah, bidang ini sangat-sangat strategis Kenapa? Karena memang menyangkut bagaimana kita menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara kuat, secara baik, tentu saja, karena memang kita tahu bersama bahwa ideologis, terus wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, itu sangat menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa, dalam perjalanan perkembangan pembangunan nasional, karena memang bidang ini akan memberikan kontribusi yang terbesar di dalam memperkuat ketangguhan suatu bangsa dalam melanjutkan proses-proses pembangunan. Nah, di dalam bidang ini ada 2 sub bidang. Satu memang membidangi masalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Nah, yang kedua menyangkut tentang bagaimana membangun sistem ketahanan ekonomi, budaya, sosial, dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa hal, ada banyak hal yang pernah kita coba lakukan untuk menjaga, membina, melestarikan sistem ideologi Pancasila tentunya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sekarang lebih kita familiar dengan istilah 4 pilar. Nah, jadi kita arahnya ke sana, bagaimana membangun 4 pilar di dalam program-program pembangunan nasional dan daerah. Nah, kondisi hari ini saya melihat bahwa pembangunan 4 pilar ini tanpa ada kerjasama antara semua elemen, semua pihak, agak-agak susah Namun kalau semuanya kita sadari bahwa 4 pilar ini sebagai filosofis berbangsa dan bernegara, saya sangat yakin Om Deor bahwa semua tantangan, hambatan, gangguan itu akan kita lalui secara bersama dan bisa kita atasi ke depannya. Nah, bidang yang pertama tadi ideologi dan wawasan kebangsaan. Secara spesifik seperti apa cara kerjanya, gambarannya? Jadi di situ kita melakukan sinergi
seperti sekarang ya, kita menangani masalah pembinaan siswa-siswa yang akan mengikuti calon paskibraka. Nah, itu domain kami di sini, bagaimana mencetak ya kader-kader atau duta-duta Pancasila ke depannya melalui program penjaringan di dalam kegiatan paskibraka daerah. Dan mereka ini sampai ke pusat ya tahapannya. Dan alhamdulillah kita sudah lewati bersama kemarin bahwa proses seleksi calon paskibraka Kabupaten Dompu telah kita laksanakan, dan mereka ini kita dorong nantinya sebagai kader-kader yang akan terus menyiarkan ya, mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya ideologi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua kaitan dengan masalah ketahanan ekonomi pembangunan agama, sosial, kebudayaan. Kita tetap melakukan sinergitas dengan misalkan dengan forum-forum kerukunan umat beragama, terus dengan berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya, untuk mengurai ya berbagai isu-isu tentang misalkan intoleransi, kaitan dengan isu-isu tentang radikalisme, terorisme. Nah, ini juga kita tetap melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, kementerian dan lembaga negara lainnya, supaya tatanan kehidupan kita ke depan itu semakin kuat, semakin kokoh, khususnya di dalam bidang ideologi. Nah, inilah soko guru bagi kami di dalam memperkuat ya eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara di negara. Nanti kita bahas untuk bidang yang pertama ini. Kemudian bidang yang kedua apa itu? Bidang yang kedua itu bidang kaitan dengan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Nah, bidang ini ya itu ada dua sub bidang yang memang sangat strategis perannya dalam menata kehidupan di tengah-tengah masyarakat, yaitu bidang kaitan dengan kewaspadaan dini. Bidang ini biasanya mereka itu selalu mendeteksi secara dini bagaimana potensi-potensi kerawanan, baik itu kerawanan sosial, keamanan, ketertiban, masuk juga dalam kaitan dengan bidang-bidang politik. Nah, yang kedua itu bidang penanganan konflik. Nah, bidang penanganan konflik ini itu adalah berbagai unsur yang ada di dalam OPD terkait. Kita berkolaborasi, melakukan penetrasi atau melakukan upaya-upaya secara kontinu ya terhadap potensi-potensi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang menjadi memang saya pikir di kantor ini sangat-sangat strategis kedudukannya. Nah, ini yang saya senang ya, sangat punya harapan besar bagaimana OPD ini memang betul-betul bisa berkiprah untuk memberikan kontribusi pada pembangunan daerah. Nah, itu bidang yang kedua. Terus bidang yang ketiga? Bidang yang ketiga ini bidang politik, ya, bidang politik dan ormas ya, organisasi kemasyarakatan, pembinaan keormasan. Nah, sekarang lagi pemilu kan? Nah, bidang inilah yang berperan aktif di dalam bagaimana mendorong atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, tentu juga dengan keamanan, bagaimana menciptakan sebuah sistem pemilu, sebuah penyelenggaraan pemilu yang damai, yang aman, tertib, dan sehingga tujuan yang ingin kita capai bisa kita wujudkan. Ada berapa subbidang? Ada dua subbidang. Subbidang subbidang politik dan fasilitasi politik dan subbidang pengawasan ormas. Nah, lantas, bagaimana sistem dan alur pelayanan birokrasinya dalam menangani dalam tiga bidang ini, alur dan sistemnya pelayanan birokrasi? Jadi kalau itu mungkin kita ini kan menganut sebuah sistem pelayanan yang lebih murah, cepat dan terjangkau ya, dan tentu kualitas ya, secara kualitas harus kita pertahankan. Alhamdulillah selama ini tetap berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya di sini kita juga melayani berbagai pelayanan seperti misalkan pengawasan ormas, kita mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Yang kedua tentang penelitian-penelitian baik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga yang konsen di dalam survei atau riset. Nah, kita akan mendorong lembaga-lembaga itu untuk memberikan kontribusi tentu saja kepada negara dan daerah ini terhadap hasil-hasil penelitian dan risetnya. Ini bisa memberi ruang bagi kita untuk
memiliki input ya, memiliki input supaya pengambilan keputusan di daerah ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah itu satu. Yang kedua, kami juga sering melakukan ya, termasuk penanganan konflik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan seperti kemarin pasca pemilu. Saya secara intens bersama keamanan lainnya, baik TNI Polri, Pol PP, teman-teman juga di dalam satu kesatuan gerak langkah kita dalam menekan atau paling tidak menghimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan misalkan unjuk rasa yang anarkis, pemblokiran jalan dan sebagainya. Kita sudah lakukan semuanya tentang hal itu, dan alhamdulillah meskipun memang saat itu terjadi dinamika yang cukup tinggi ya pasca pemilu, tapi situasi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berkat kerjasama kami dengan semua pihak, terutama kepada pihak keamanan, alhamdulillah situasinya juga bisa kita kendalikan dengan baik. Peran Bakesbang Poldagri kalau mendengar dari paparan Pak Kaban tadi cukup banyak, cukup besar perannya di tengah-tengah masyarakat ini. Tapi banyak yang berasumsi, kalau pegawainya dipindahkan ke Bakesbang Poldagri, khususnya di Kabupaten Dompu ini, itu asumsinya anggapannya pegawai itu dibuang, tidak ada artinya. Kira-kira seperti apa itu Pak Kaban? Ini yang saya stigma ya, bisa dibilang stigma ya. Kenapa orang cenderung seperti itu? Saya pikir itu pandangan keliru. Pandangan keliru. Justru saya melihat saya ngalami ini bahwa Bakesbang Poldagri itu sangat-sangat strategis kedudukan. Bagaimana kita menghimpun informasi yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa informasi itu sangat penting. Bagaimana informasi dan komunikasi publik yang terbangun di antara di dalam satu kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintah, lalu kita coba meramu di dalam informasi itu, kita proses informasi itu, dan kita akan sampaikan informasi itu kepada pimpinan, sehingga proses-proses pengambilan keputusan, bayangkan proses-proses pengambilan keputusan pemerintah daerah, itu banyak juga yang diambil dari olah atau proses yang kami lakukan. Misalkan begini, ada hampir 35 informasi publik yang kita harus memantau perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Saya ambil contoh saja lah. Bagaimana pentingnya peranan Kesbang Pol di dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tentu ini sangat strategis dan tidak bisa dilakukan oleh OPD lain. Misalnya kami menemukan begini, ada potensi-potensi kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Contohnya apa? Contoh seperti ini ya. Ada ekses, misalnya pengaruh ekses kebijakan ini ya. Biasanya yang banyak kita tuh pengaruh ekses kebijakan. Misalnya begini, ada isu tentang BLT, isu tentang pupuk, isu-isu tentang dana desa yang berkembang dengan masyarakat. Ada masyarakat yang protes, yang tidak puas terhadap misalnya bantuan. Lalu ada juga masyarakat yang protes terhadap masalah kelangkaan LPG, pupuk dan sebagainya. Kita menghimpun semua informasi itu, tentu saya bekerjasama dengan seluruh stakeholders yang terlibat dalamnya. Kita juga di sini ada yang namanya intelijen daerah, itu membantu menghimpun semua informasi itu. Nah itu memang kita menghimpun dari fakta di lapangan. Nah ini yang akan menjadikan input bagi kepala daerah, bagi pengambil keputusan di dalam memberikan dukungan kebijakan. Kita memberikan dukungan kebijakan. Oh ini loh, ini yang harus langkah-langkah yang kita ambil. Nah kami sampaikan juga kepada OPD teknis bahwa cara mengurai persoalan-persoalan ini seperti ini. Nah pendekatannya mereka juga tahu tentunya, tapi informasi-informasi itu kami supply supaya tidak salah, tidak keliru di dalam memahami atau menganalisis sebuah persoalan di lapangan. Salah satu contoh tadi peran, yaitu bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Kalau dulu mungkin sama seperti di zaman Orde Baru, program di BP7, P4 dan sebagainya itu mungkin seperti itu Pak Kaban. Sebenarnya program-program seperti itu rohnya sama. Rohnya sama, bagaimana kita mensosialisasikan, menyiarkan bahwa pentingnya penerapan atau implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah ini penting kita lakukan, di mana Bapak Ibu semuanya mungkin halayak tahu semua bahwa bagaimana sekarang contoh
kaitan dengan perkembangan medsos. Ya. Ini kan akan mengganggu ketahanan, baik ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya kita. Anak-anak kita sekarang pegang HP itu semua, dia bisa mendapatkan semua apapun informasi yang ada. Tapi kan informasi-informasi ini kalau tidak kita pilah, kalau tidak mereka secara hati-hati menggunakannya, juga bisa berdampak pada tergerusnya misalnya mentalitas. Kan bebas di situ informasi yang berkembang di medsos itu. Bisa memicu kepada konflik juga kan. Misalnya saling menyampaikan contoh kecil saja lah. Ada perbedaan-perbedaan sisi politik yang ada antara si A si B, lalu saling olok di Facebook, lalu ada misalnya provokatif, ada berita-berita hoax. Nah itu juga akan mengganggu Pak stabilitas daerah dan pemerintahan. Nah ini juga kami sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mengantisipasi. Mungkin secara spesifik kaitan dengan ideologi Pancasila. Bagaimana cara memberikan pemahaman, penghayatan, pengamalan tentang Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu kan ada programnya. Ada program memang. Bagaimana dengan sekarang ini? Nah sekarang memang program-program yang spesifik itu memang yang kami lakukan hari ini adalah kaitan tadi pembinaan, pendalaman dan penguatan lewat kegiatan-kegiatan paskibraka. Jadi kita mendorong kader-kader muda dari siswa-siswa ini bisa menjadi duta-duta Pancasila ke depannya. Lalu yang kedua, kita melakukan semacam upaya-upaya secara informatif melakukan dialog diskusi dengan para tokoh agama. Kami juga dengan FKUB sering turun di beberapa tempat, terutama di minoritas, melakukan pembinaan-pembinaan secara ideologis Pancasila. Kami melakukan kunjungan-kunjungan secara kekeluargaan kepada para tokoh untuk terus mensiarkan bagaimana pentingnya toleransi di dalam membangun negara ini. Baik, untuk bidang ketiga. Bidang ketiga tadi kaitan dengan politik, kaitan dengan ormas. Bagaimana prosedur alur pelayanan birokrasinya? Karena di situ itu kalau seandainya ada ormas baik di tingkat lokal, regional maupun pusat, seperti apa alur pelayanan birokrasinya? Kalau di bidang politik kami memfasilitasi penyelenggaraan di bidang politik seperti kan tugas pemerintah daerah menurut undang-undang, baik undang-undang pemilu, undang-undang pilkada itu bahwa antara lain itu melakukan memberikan penyerahan data kependudukan sebagai bahan di dalam penyusunan DPT. Lalu di situ juga peran pemerintah dalam memfasilitasi tentang penganggaran. Terus lalu menjaga dan memastikan netralitas ASN. Yang lainnya juga memberikan dukungan fasilitas terhadap keberadaan sekretariat penyelenggara pemilu. Itu terutama di kecamatan kan kita fasilitasi. Nah, yang terakhir itu juga bagaimana menjamin ketertiban umumnya dan memperlancar kegiatan-kegiatan penyaluran logistik dan transportasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu secara baik. Nah, itu kita sudah lakukan kemarin, waktu pemilu kemarin kita berjalan dengan baik bersama dengan KPU, dengan Bawaslu. Alhamdulillah, secara umum bahwa dukungan pemerintah itu kita sudah konkretkan. Misalnya sekarang kan untuk dana pilkada kan dari APBD kita sudah sampaikan ke KPU hampir 90% sudah. KPU itu mendapatkan anggaran sekitar 14,8 miliar untuk penyelenggaraan pilkada Nah, terus Bawaslu sekitar 8 miliar. Nah, ini juga dalam waktu dekat kita akan segera mencarikan melakukan penandatanganan MPAD dengan kepolisian dan TNI. Dalam rangka itu semua, dalam rangka bagaimana mendorong penyelenggaraan pemilu kepala daerah pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, tertib, aman, dan tidak ada kendala baik teknis maupun material kita akan. Mungkin ini yang berkaitan dengan keberadaan organisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena mungkin masyarakat sebagian belum tahu. Ada yang mendirikan organisasi, tapi tidak melapor ke Bakesbang Poldagri. Seperti apa itu, Pak? Sejauh ini kita sebenarnya mencatat ada lebih kurang 250-an ormas yang melaporkan keberadaannya. Tentu mereka semua adalah berbadan hukum, harus berbadan hukum.
punya kepengurusan, punya kantor, punya NPWP dan sebagainya sesuai dengan persyaratan di dalam si itu tadi yang 200 lebih itu dia berbagai bidang, ada yang di bidang pendidikan, ada yang sosial, ada yang di kesehatan, ada keagamaan. Ya, maksudnya ada itu kategori lokal, maksudnya ada juga, ada yang lokal ya, ada juga yang dari nasional. Dari nasional. Dari nasional itu mereka masuk ke si ormas kan, jadi mereka biasanya itu SK Kementerian Hukum dan HAM sudah jelas itu. Mereka biasa melaporkan keberadaannya supaya mereka juga bisa diterima eksistensinya dalam pelaksanaan membantu. Kan tugas ormas ini kan di samping sebagai penyalur aspirasi masyarakat, juga bersama pemerintah, membantu pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat. Berarti Bakesbang Pol setelah melapor itu akan mengeluarkan semacam bukti laporannya? Iya, jadi kita mengeluarkan semacam keterangan ya, keterangan bahwa lembaga tersebut ada di Dompu dan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuannya di dalam pengandasan dan anggaran rumah tangganya. Nah, dan apakah ini sebuah regulasi? Iya, peraturan Mendagri. Peraturan Mendagri. Karena ada mungkin organisasi di Kabupaten Dompu ini tidak mengajukan proposal, contoh ke Pemda, tetapi tidak dilampirkan surat yang rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bakesbang, itu memang sudah regulasinya seperti itu. Iya, mereka kalau di dalam itu kan di dalam peraturan tentang dana hibah itu diatur memang bahwa setiap ormas yang akan menerima bantuan pemerintah dia harus mendaftarkan dulu, mendaftar sebagai organisasi yang istilahnya itu melaporkan kepada pemerintah tentang keberadaannya. Memang dia harus melapor, harus punya SKT dia. Ya, kaitan dengan itu, begitu besar perannya sebenarnya di Bakesbang Pol ini. Tapi kira-kira bagaimana dengan fasilitas? Nah, fasilitas kantornya, fasilitas kantor, apakah sudah mendukung atau tidak? Jadi kalau kita ini kan memang benar ya. Saya ingin menggarisbawahi lagi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Dion bahwa bagaimana dengan selama ini stigma itu. Alhamdulillah saya hampir tiap hari memimpin apel apel kerja yang saya bangun komitmen dengan teman-teman di sini adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus bisa sekarang untuk bersama-sama dengan OPD lain harus kita ada istilah saya itu kita harus punya keunggulan kita harus punya keunggulan. Nah, keunggulan itu harus ada dengan kerja keras. Nah, menyangkut dengan menuju keunggulan itu kan harus didukung oleh SDM yang baik. Sarana prasarana yang baik. Nah, itu kan sistem kerja yang harus terbangun. Nah, sementara ini memang kalau untuk Sarpras kita dalam kondisi yang memang belum maksimal ya. Saya akan pelan-pelan untuk mencoba bagaimana Sarpras kita juga terpenuhi dengan baik, SDM-nya semakin baik. Karena ini memang syarat untuk menuju pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Secara strukturalnya, secara struktur di sebuah badan eselon 2 ini Bakesbang Pol saat sekarang ini jumlah tipe B Kemudian pegawainya apa sudah memenuhi 48 orang. Memenuhi tipe B. Ya, kalau secara organisasi ya STOK-nya itu kita berada pada tipe B. Kita tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa ke depan, bisa aja menjadi tipe A karena memang melihat cakupan tugas dan fungsi yang semakin luas, semakin besar yang diberikan oleh negara atau dengan pemerintah. Tapi saya berharap dengan kondisi hari ini cukup ya, secara kelembagaan kita sudah cukup. Tinggal kita tingkatkan kualitas pekerjaan kita ke depannya. Kemudian SDM-nya? Nah, SDM di sini kan sekitar 48 orang. Nah, itu kalau PNS-nya itu hampir 23 lah ya. Tapi sisanya, dalam arti SDM meskipun banyak, tapi kalau tidak mumpuni. Ya, kalau SDM memang saya berpikir kita memang masih perlu meningkatkannya. Masih perlu dioptimalkan kemampuannya. Karena memang SDM yang di sini memang ada sejarah ya, sejarah panjang. Dulu kan kita kalau tidak salah kan di sini juga ada Linmas dulu. Nah, sekarang Linmas sebagian sudah ke POPP. Nah, jadi itulah yang tantangan kita sehingga struktur ya, secara struktur SDM-nya itu memang di sini sedikit sekali yang dari sarjana, yang S1 itu banyakkan ke SMA.
Tapi ada fungsional, jabatan fungsional dan struktural. Kita memang fungsional dan struktural ada. Kalau di struktural hanya kepala bidang, sekretaris dan kasubag umum, pegawaian, nah sisanya itu fungsional. Oh, sisanya fungsional. Ini kan dalam penataan organisasi, pelaksanaan. Kita terus akan upayakan Pak, kalau masalah SDM, saya pikir juga kendala semua dinas ya, masalah SDM ini. Itulah yang memang konsen kita ke depan, bagaimana SDM kita ini semakin maju, semakin baik. Ya. Kita kembali lagi sesuai dengan topik, yaitu upayanya ingin meningkatkan, yaitu mendorong politik yang berkualitas. Seperti apa itu maksudnya itu, Pak? Jadi kan stakeholders yang terlibat di dalam bagaimana membangun sistem politik khususnya pilkada ini dengan baik, tentu saja dari aspek penyelenggara. Nah, kalau dari aspek penyelenggara tadi kami sudah seringkali melakukan diskusi, pertemuan-pertemuan, pembahasan tentang bagaimana merumuskan melaksanakan pilkada dengan baik. Ini saya pikir clear ya, hubungan antar lembaga kami dengan KPU, Bawaslu, dengan pihak keamanan saya pikir clear, karena kami seringkali melakukan pertemuan-pertemuan terhadap bagaimana menyusun melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Nah, yang kedua, kami juga sering melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, para stakeholders lainnya, mensosialisasikan bagaimana upaya-upaya kita juga menjaga kualitas pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal yang menarik ya, yang komitmen pemerintah khususnya kepala daerah, bahwa seluruh penganggaran kaitan dengan pemilu telah kita siapkan dengan baik. Jadi itu yang hambatan terbesar sesungguhnya, dan alhamdulillah kita sudah siapkan dengan lengkap semua aspek anggaran ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita juga kemarin sudah bertemu dengan para parpol untuk membicarakan, kami juga bersilaturahim. Saya juga mau menyampaikan kepada pimpinan parpol waktu pertemuan di sini supaya juga sama-sama mendorong, menjaga bagaimana pemilu ini satu yang perlu dipikirkan juga keutuhan. Jangan sampai kita bersaing seolah-olah dengan membawa ego, membawa tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu akhirnya tidak kita capai. Nah, jadi kita sudah bangun komitmen untuk itu, dan seluruh perangkat-perangkat penyelenggara pemilu juga kita sudah dorong segera sudah dibentuk semua ya. Kalau KPU sampai ke PPS kemarin sudah dilantik, begitu juga Bawaslu sudah melantik penyelenggaraan di tingkat desa. Juga dalam waktu dekat juga KPU akan selesaikan semua itu kaitan dengan perangkat semuanya. Saya pikir kalau ini semua bisa kita siapkan dengan baik, maka tinggal nanti koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak akan tetap kita rajut, ya, terutama dengan pihak keamanan. Jadi insya Allah lah ya, kalau adanya kerjasama dengan baik, lalu pemilih juga terinformasikan dengan baik tentang haknya, kewajibannya, lalu penyelenggara pemilu juga bisa berlaku netral, punya integritas yang kuat. Kita yakin bahwa saya dengan hakul yakin Pak ya, dengan pengalaman kemarin waktu pemilu presiden dan legislatif, pemilu kada di tahun ini juga kita akan lalui dengan baik. Karena ada tadi kerjasama dan semangat kita untuk mencapai tujuan. Luar biasa Pak. Kapan? Ya terakhir mungkin ada harapannya kepada masyarakat, sarannya kepada masyarakat dengan keberadaan Kesbang Poldagri ini. Ya kira-kira seperti apa harapannya? Jadi saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat ya, bahwa kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, menjaga keterlibatan umum, menjaga toleransi kita antara sesama, bahwa hal-hal yang kalaupun ada perbedaan di tengah masyarakat, saya mengajak untuk diselesaikan secara musyawarah, mufakat. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara mufakat, kita gunakan saluran-saluran yang telah diberikan oleh negara. Itu satu. Yang kedua, pentingnya juga kita mewaspadai berbagai isu pecah belah ya. Biasanya menjelang pilkada itu ada banyak isu yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat di dalam komunikasi dan informasi politik. Ini juga saya menghimbau supaya hal seperti ini kita hindari. Karena itu juga tidak ada gunanya. Dulu kita yang akan menciptakan kondisi yang tidak baik untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, yang ketiga, saya juga berharap bahwa mari kita bersama-sama ketika menemukan atau melihat situasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang tidak tepat, yang tidak pas, yang tentu saja bisa mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang mengganggu atau yang merugikan semua orang, mari kami dengan lapang dada untuk menyelesaikannya secara dini,
kita juga akan berkolaborasi untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian berbagai konflik-konflik di tengah masyarakat. Nah, yang terakhir, mari kita semua mendukung apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan juga mentaati apa yang menjadi harapan-harapan daripada pihak keamanan, menjaga ketertiban umum. Semuanya berkontribusi untuk menciptakan pemilu yang damai, bersih, baik, dan tertib. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih sama-sama, Om Dor. Terima kasih juga kami sampaikan. Sudah bersama kami di sini. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama PJ Kepala Bakesbang Poldagri Kabupaten Dompu. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.